Assalamualaikum anak-anak hebat, kembali lagi dengan Bu Fauziah Rahmawati. Kali ini kita akan membahas soal kelas 5 tema 1 subtema 3, yaitu tema organ gerak hewan dan manusia, subtema lingkungan dan manfaatnya. Sudah siap? Oke, ikutin ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran PKN. Pertanyaannya, sumber daya alam yang ada di Indonesia digunakan untuk titik-titik. A. Dijual belikan, B. Kepentingan pejabat, C. Kepentingan pribadi, atau D. Kepentingan rakyat. Coba tebak yang mana? Sudah menemukan jawabannya? Oke, dikip dulu ya. Dijual belikan, benar? Bisa jadi sih sumber daya alam itu dijual belikan. Kalau yang B, kepentingan pejabat, benar enggak? Kurang benar ya. Terus kepentingan pribadi, ini juga kayaknya kurang benar. Terus kemakmuran rakyat gimana? Ya bisa jadi. Jadi yang mana nih? A atau D? Oke, kita bahas ya. Sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi, kalau kita melihat dari pasal 33 UUD 45, yang tepat adalah, ya, betul sekali, yang D. Soal berikutnya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh titik-titik. A. Negara, B. Rakyat, C. DPR, atau D. Presiden. Yang mana coba? Ayo, tadi pas nomor 1 Ibu sudah bacakan loh. Iya, betul. Yang mana? Negara. Kenapa kok bisa negara? Ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 yang mengatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tahu ya bedanya? Jadi bumi, air, dan kekayaan alam itu dia itu dikuasai negara, tapi fungsinya atau digunakannya itu untuk kemakmuran rakyat. Oke? Untuk kemakmuran rakyat. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Selanjutnya, negara memberikan perlakuan yang sama terhadap titik-titik. A. Individu, B. Golongan, C. Kelompok, atau D. Warga negara. Menurut kalian, jawaban yang tepat yang mana? Perlakuan yang sama terhadap siapa? Individu itu perseorangan, atau golongan itu golongan tertentu gitu ya, kayak kelompok juga kelompok tertentu, atau warga negara. Coba dijawab dulu. Oke? Ya, betul sekali. Yang D. Karena ini sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keadilan yang dimaksud adalah negara memberikan perlakuan yang sama bagi warga negaranya. Di yang pas adalah yang D. Hebat kalian. Lanjut ya. Soal berikutnya. Upaya pembangunan yang merata bertujuan untuk mewujudkan titik-titik. A. Keadilan sosial, B. Pembangunan yang baik, C. Cita-cita bangsa, atau D. Tujuan bersama. Yang mana coba? Ayo dijawab. Ya, sudah menemukan jawabannya? Kita keep dulu ya. Kalian amati soal ini. Kebanyakan anak-anak atau siswa bingung dengan pilihan jawaban yang seakan-akan benar semua. Kelihatannya bagus-bagus jawabannya dan kemungkinan ada kebenarnya gitu ya. Cuman yang perlu kalian garis bawahi adalah kata merata. Merata. Upaya pembangunan yang merata bertujuan untuk mewujudkan apa? Merata identik dengan kata
adil, keadilan sosial. Dan keadilan sosial ini juga sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dengan keadilan sosial, pembangunan akan merata sehingga tidak akan terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Paham ya? Kalau kalian bingung mengerjakan, cari kata kunci. Untuk soal ini, kata kuncinya adalah merata. Next, bentuk keadilan sosial di lingkungan sekolah yang tepat adalah titik-titik. A. Menggunakan fasilitas sekolah sesuai hati. B. Mendapat pengajaran dari guru. C. Menggunakan fasilitas umum dengan bijaksana. Atau D. Mendapatkan fasilitas kesehatan. Kalian tebak yang mana? Boleh ditulis, boleh diingat-ingat. Sudah tahu jawabannya? Oke, kita keep dulu. Kita akan bahas. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, cari kata kunci di soal. Kata kuncinya adalah, ya betul, keadilan sosial di lingkungan sekolah. Kita cari mana yang sesuai dengan sekolah. Menggunakan fasilitas sekolah, ya ada kata-kata sekolahnya ya. Tapi dia kurang tepat karena jawabannya sesuai hati. Harusnya sesuai dengan peraturan. Terus yang B, mendapat pengajaran guru. Bisa jadi, kita keep ya yang B. Kemudian yang C, menggunakan fasilitas umum dengan bijaksana. Fasilitas umum, di sini tidak detail. Fasilitas umum di mana? Di jalan raya kah? Di jalan raya, di rumah sakit, atau di mana? Jadi ini kurang detail. Yang D, mendapat fasilitas kesehatan. Nah, kalau fasilitas kesehatan, kebanyakan dia adalah di rumah sakit. Jadi, keadilan sosial di lingkungan sekolah diwujudkan melalui kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, hak peserta didik akan terpenuhi dengan mendapatkan pengajaran dari bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi yang sesuai untuk soal ini adalah yang B. Betul. Selanjutnya soal bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik. Kebanyakan soal bahasa Indonesia berupa bacaan. Jadi kalian harus berlatih untuk membaca cepat. Kita mulai dari nomor pertama. Gerabah merupakan salah satu warisan budaya yang sangat tua. Konon, gerabah sudah dibuat sejak manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Meskipun sudah ada sejak ribuan tahun lalu, sampai kini pun gerabah dapat dijumpai di seluruh pelosok Nusantara. Misalnya di Pulau Madura. Gagasan pokok paragraf di atas adalah titik-titik. A. Gerabah sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. B. Gerabah sebagai warisan budaya yang sangat tua. C. Gerabah dapat dijumpai di seluruh pelosok Nusantara. D. Gerabah dibuat sejak masyarakat hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Coba tebak jawabannya yang mana? Sudah menemukan? Oke, kita keep ya. Jadi, kalau ada pertanyaan gagasan pokok, kita mengenal dengan paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Paragraf deduktif adalah saat gagasan pokok itu ada di awal kalimat. Deduktif, depan, ya. Induktif dia di belakang, atau campuran di depan dan di belakang. Dengan kata lain, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jika kalimat pertama dan kalimat terakhir tidak ada jawabannya, tidak ada yang sesuai, berarti kalian harus memikirkan ini adalah paragraf campuran. Kalau diamati, paragraf ini merupakan deduktif, induktif, atau campuran. Betul, deduktif.
induktif. Berarti yang pas yang mana? Yap, tepat sekali. Yang B. Gerabah sebagai warisan budaya yang sangat tua. Sudah sesuai kan antara pilihan dengan isi di kalimat utama? Jadi gagasan utama itu kalimatnya bisa jadi sama plek dengan kalimat yang ada di paragraf atau berupa ringkasannya. Soal ini dia berupa ringkasan. Oke ya, sudah jelas? Nomor berikutnya. Gerabah yang dihasilkan dari Pulau Madura berwarna kuning. Gerabah Madura memiliki harga yang terjangkau, anti karat, dan mudah dibersihkan. Selain itu, gerabah Madura memiliki kekhasan lokal. Oleh karena itu, gerabah Madura berbeda dari gerabah di daerah lainnya. Gagasan pokok paragraf di atas terdapat pada kalimat A1, B2, C3, atau D4. Kalian tebak dulu ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau kalian sudah lihat video ibu tentang ide pokok, cara mencari ide pokok, pasti sudah tahu jawaban ini. Oke, kita bahas. Trik cepat saat menjawab pertanyaan tipe ini adalah pertanyaan dengan jawaban 1, 2, 3, atau 4. Letak paragrafnya adalah dengan kalian mengingat paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Dengan kata lain, gagasan pokok ini pasti ada di kalimat nomor 1 atau nomor terakhir. Karena deduktif itu di depan, induktif di belakang. Nggak ada di pilihannya itu 1 dan 4, ya kan? Berarti kalian tinggal mempertajam bacaan di paragraf di kalimat nomor 1 atau 4. Lah, kalau di nomor 4 itu ada kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dia otomatis gagasan utamanya, gagasan pokoknya ada di yang nomor 4. Itu trik cepatnya. Intinya kalau kalian sudah menemukan di paragraf 4 itu ada kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, lah semacam itu, paragraf pokoknya, gagasan pokoknya pasti yang nomor 4, yang D. Lanjut, bukti kejayaan bahari di Indonesia adalah adanya temuan-temuan baik situs prasejarah maupun sejarah. Situs prasejarah ditemukan di gua-gua Pulau Muna, Pulau Seram, dan Pulau Arguni. Jadi, kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sejak sebelum kemerdekaan. Gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Kejayaan bahari di Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. B. Kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir setelah kemerdekaan. C. Kejayaan bahari bangsa Indonesia dibuktikan oleh banyaknya temuan. Atau D. Kejayaan bahari bangsa Indonesia ditemukan di beberapa gua. Kalian tebak dulu jawabannya yang mana? Sudah menemukan? Masih ingat tips nomor sebelumnya? Ya, sudah ya. Sekarang kita bahas. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, jika ada kalimat seperti ini, perhatikan kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir. Mana yang sesuai? Kemudian kalau di kalimat yang terakhir itu ada kata-kata oleh sebab itu, jadi, oleh karena itu, lah gagasan pokoknya pasti di kalimat nomor 4. Coba kalimat nomor 4 kata-katanya gimana? Jadi kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sejak sebelum kemerdekaan. Mana yang sama dengan kalimat ini? Ya, betul. Yang B. Jelas di sini? Semoga kalian mudah memahami soal tentang gagasan pokok ya. Nomor berikutnya. Rasa nyeri dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari.
Untuk beberapa orang, kejadian ini sering tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Rasa nyeri otot tengeng atau tortikolis dapat dialami setiap orang, baik anak-anak maupun dewasa. Gagasan pokok paragraf di atas adalah titik-titik. A. Rasa nyeri dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. B. Tidak sedikit orang yang terganggu akibat rasa nyeri. C. Tengeng atau tortikolis dapat dialami setiap orang. Atau D. Rasa nyeri sering dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Kalian tebak yang mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya ada di kalimat nomor 4. Rasa nyeri otot tengeng atau tortikolis dapat dialami setiap orang, baik anak-anak maupun dewasa. Jadi yang sesuai adalah yang C. Betul. Next, nomor berikutnya. Ada beberapa kondisi tubuh yang dapat menjadi tanda penyakit osteoporosis. Postur tubuh yang bungkuk dapat menjadi ciri osteoporosis. Selain itu, penderita osteoporosis akan mengalami sakit punggung, menurunnya tinggi badan, dan sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Ciri-ciri penyakit osteoporosis. B. Sakit yang disebabkan osteoporosis. C. Tanda-tanda penyakit osteoporosis. Atau D. Tubuh bungkuk sebagai tanda osteoporosis. Coba, yang mana jawabannya? Yuk. Oke, kita keep jawaban kalian. Paragraf ini kalian bisa mencari kalimat utamanya atau gagasan pokoknya di kalimat nomor berapa tadi? Ya, di nomor 1 atau terakhir. Kira-kira yang mana? Betul, yang kalimat pertama. Ada beberapa kondisi tubuh yang dapat menjadi tanda penyakit osteoporosis. Jadi kalian garis bawahi tanda penyakit osteoporosis. Yang C. Sekarang soal IPA. Andi mengalami cedera kaki saat bermain bola. Setelah diperiksa dokter, diketahui bahwa selaput sendi kaki Andi robek. Cedera yang dialami Andi dinamakan A. Memar sendi, B. Keselio, C. Fraktura, atau D. Fisura. Yang mana? Ya, betul. Memar sendi. Kok bisa memar sendi? Ya, soalnya keselio atau terkilir itu adalah gangguan pada persendian karena ligamen sendi atau otot sendinya tertarik. Sedang fraktura itu adalah kondisi patah tulang karena kecelakaan atau jatuh. Dan fisura adalah kondisi retak tulang karena benturan, terjatuh, atau kecelakaan. Jadi yang paling tepat adalah yang memar sendi, yang A. Nomor berikutnya. Dewi terjatuh saat bersepeda di jalan berlubang. Dewi merasakan sakit pada bagian lengannya. Setelah dironsen oleh dokter, diketahui bahwa tulang lengan bawah mengalami keretakan. Dalam istilah kedokteran, kondisi tulang Dewi disebut A. Fisura, B. Fraktura, C. Dislokasi, D. Urat sendi. Yang mana? Kalian jawab dulu ya. Boleh kalian tulis atau kalian jawab dalam hati. Oke, kita keep dulu jawabannya. Sudah tahu kan?
Lah, untuk soal seperti ini, kalian harus memahami apa itu fisura, fraktura, dislokasi, atau urai sendi. Apa makna dari itu? Kita bahas ya. Fisura merupakan kondisi retak tulang karena benturan, terjatuh, atau kecelakaan. Dia kondisi retak tulang. Kalau fraktura, kondisi patah tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Jadi fisura sama fraktura ini sama-sama karena terjatuh atau benturan, tapi bedanya fisura itu kondisi retak tulang, sedang fraktura kondisi patah tulang. Bedakan ini. Terus dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran tulang karena robek atau tertariknya ligamen atau urat sendi. Ya, jadi dia ini adalah pergeseran tulang karena robek ya. Nah, misalkan jatuh terus tulangnya tergeser, itu dislokasi. Sedang urai sendi adalah memar sendi yang diikuti dengan lepasnya tulang dari persendian. Setelah Ibu jelaskan satu persatu dari pilihan ganda ini, mana yang tepat? Ya, betul, yang fisura. Nomor berikutnya, kejang otot karena aktivitas yang dilakukan terus-menerus disebut A. Antropi, B. Tetanus, C. Kram otot, atau D. Hipertrofi. Yang mana? Coba dijawab. Ya, kita keep jawaban kalian. Seperti soal sebelumnya, kalian harus mengetahui apa arti dari antropi, tetanus, kram otot, dan hipertrofi. Paling tidak kan harus paham dulu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa itu antropi? Antropi merupakan kelainan otot yang ditandai berkurangnya ukuran otot menjadi kecil. Jadi ototnya itu mengecil, itu antropi. Sekarang tetanus. Tetanus merupakan gangguan otot menjadi kaku yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi, tetanus itu adalah gangguan otot menjadi kaku yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Sedang kram otot merupakan kejang otot yang dapat terjadi karena otot melakukan kerja terus-menerus tanpa henti. Dan hipertrofi adalah kelainan otot yang cenderung bersifat positif. Kok positif? Nah, kelainan ini ditandai dengan membesarnya jaringan otot sehingga menjadi kuat dan karena si otot ini sering dilatih. Jadi hipertrofi itu ototnya menjadi besar gitu ya karena sering dilatih. Jadi besar dan kuat. Mana coba yang sesuai dengan soalnya? Kejang otot karena aktivitas yang dilakukan terus-menerus disebut, ya betul, kram otot. Pahami dulu artinya satu persatu, baru kalian tahu jawabannya, ya. Nomor berikutnya, untuk mencegah terjadinya kejang otot, langkah yang harus dilakukan adalah A. Melakukan aktivitas tanpa henti, B. Memaksakan aktivitas ketika sudah lelah, C. Berhenti beraktivitas setelah merasa lelah, atau D. Makan dalam jumlah yang sangat banyak agar terus bisa beraktivitas. Yang mana? Ya, betul. Yang C. Seperti penjelasan Ibu sebelumnya bahwa kejang otot dapat terjadi jika badan beraktivitas tanpa henti. Jadi, langkah untuk menghindarinya adalah berhenti ketika merasa lelah. Nomor berikutnya, ciri dari gangguan tulang lordosis adalah A. Tulang belakang melengkung ke otot, B. Tulang belakang melengkung ke bawah, C. Tulang belakang melengkung ke depan, atau D. Tulang belakang melengkung ke samping. Yang mana? Jika kalian sudah membaca buku, pasti kalian paham jawabannya. Ya, yang mana coba? Oke, kita bahas.
Dari gangguan tulang kita mengenal salah satunya lordosis. Salah duanya deh, lordosis dan kifosis. Jadi kalau lordosis, dia gangguan tulang yang berakibat pada bentuk tulang belakang melengkung ke depan, sehingga kepalanya itu tertarik ke belakang. Bisa kalian praktikkan ya. Kepala tertarik ke belakang dan otot tulangnya dia melengkung ke depan. Bukan sebaliknya. Kalau yang sebaliknya itu kifosis. Jadi tulangnya itu ke belakang, sedang kepalanya tertarik ke depan. Ya, bandingkan itu, dibedakan. Jadi kalau lordosis, tulang belakang dia melengkung ke depan. Sambil dipraktekkan, ya, melengkung ke depan. Kalau kifosis ke belakang. Paham ya? Next, Nenek Ani mengalami osteoporosis. Gangguan tulang ini berupa A. Tulang bengkok, B. Bentuk kaki O, C. Kepala membesar, atau D. Tulang keropos. Sebelum menjawab ini, kalian harus tahu pengertian dari osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan tulang yang disebabkan oleh tulang mengalami keropos. Pengeroposan tulang terjadi karena kekurangan vitamin atau faktor usia. Jadi yang mana? Ya, betul. Yang D, tulang keropos. Soal berikutnya, soal IPS. Perhatikan baik-baik. Posisi Indonesia yang strategis menarik penduduk luar negeri untuk tinggal di Indonesia. Mereka biasanya datang dan tinggal bersama penduduk yang memiliki kemiripan budaya. Dampak sosial yang terjadi berupa titik-titik. A. Terjadinya pembauran budaya. B. Tumbuhnya kampung etnis. C. Terjadinya perkawinan beda budaya. Atau D. Masyarakat mengenal teknologi maju. Yang mana jawaban yang tepat? Oke, kalian keep jawabannya ya. Sekarang kita bahas. Saat mendengar atau saat membaca soal ini, cari kata kuncinya. Kata kunci di sini adalah dampak sosial. Dampak sosial. Jadi kalau dampak sosial ada kata budaya, dia auto salah. A dan C salah. Sedang yang D ada kata-kata teknologi, berarti dia dampak ipteknya. Lah, jawabannya tinggal apa? Tinggal B, tumbuhnya kampung etnis. Ya, karena kalau sudah ada kampung, berarti sebuah kelompok masyarakat dengan budaya tertentu, itu berarti dia sudah dampak sosial. Bersatu kan masyarakatnya itu tinggal di dalam satu kampung dan dia bersosialisasi satu sama lain. Nomor berikutnya, lautan Indonesia memiliki keindahan. Keindahan tersebut juga ada yang tersimpan di dasar laut. Keindahan tersebut adalah titik-titik. A. Ombak laut, B. Pasir pantai, C. Terumbu karang, dan D. Hutan mangrove. Kalian menjawab apa? Ya, kita bahas ya. Disembunyikan dulu jawabannya, dijawab dalam hati aja dulu. Di soal ini, jika kalian teliti, soal ini adalah soal yang mudah. Tapi kalau misalkan kalian kurang teliti, kalian akan memilih jawaban yang kurang tepat. Karena pilihannya itu sama-sama ada di laut. Coba, tapi kata kuncinya, ya kalian harus menemukan kata kunci. Kata kuncinya adalah tersimpan di dasar laut. Jadi yang ada di dasar laut itu apa? Ya, betul, yang C, terumbu karang. Mudah kan? Cuman perlu ketelitian. Selanjutnya, lautan Indonesia kaya dengan berbagai sumber daya laut. Pengaruh keadaan tersebut terhadap ekonomi masyarakat adalah titik-titik. A. Banyak industri perikanan tumbuh pesat. B. Industri kapal berkembang dengan pesat. C. Banyak penduduk berdagang ikan di pasar.
Atau D. Banyak penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Kalian jawab dulu, yang mana yang tepat? Udah? Oke, kita bahas. Kalau kita amati, pilihan yang ada di soal ini sekilas terlihat benar semua, karena terkait dengan ekonomi masyarakat. Lah, kalau udah kayak gini, cari kata kunci yang ada di soal. Kata kunci soal ini adalah Laut Indonesia kaya berbagai sumber daya laut. Jadi itu sumber daya lautnya. Sumber daya lautnya ini pengaruhnya apa? Nah, sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya laut, mereka menjadi nelayan. Ya, sumber lautnya. Hubungannya, mereka bermata pencaharian menjadi nelayan. Yang D. Salah satu jenis pelayaran lokal adalah A. Cilacap Madura, B. Bakuheni Merak, C. Bali Cilacap, atau D. Lombok Cilacap. Kalian jawab dulu ya. Sudah tahu jawabannya? Ya, nanti kita bahas. Nanti kita tunjukkan jawabannya, Pak. Sekarang kita bahas. Kita mengenal ada pelayaran lokal, pelayaran Nusantara, pelayaran khusus, pelayaran perintis, dan pelayaran luar negeri atau biasa disebut dengan pelayaran samudra. Sekarang pertanyaannya adalah tentang pelayaran lokal. Pelayaran lokal adalah pelayaran yang hanya menghubungkan dua pelabuhan kecil antar dua pulau. Ya, antar dua pulau. Ini contohnya Merak dengan Bakuheni atau Bali dan Lombok. Nah, kapal yang digunakan berupa kapal feri. Jadi jawabannya yang B, Bakuheni dan Merak. Kenapa ini Cilacap nggak masuk ke pelayaran lokal? Karena Cilacap dia termasuk pelayaran khusus. Pelayaran yang hanya mengangkut barang tertentu. Contohnya ngangkut bahan industri, batu bara, gas alam, minyak bumi, atau kayu. Lah, jenis pelabuhannya juga tidak sama dengan pelabuhan biasa. Ini contohnya adalah pelabuhan yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Jelas ya jawabannya yang B. Indonesia juga memiliki hak kedaulatan terhadap wilayah laut. Wilayah tersebut antara lain A. Perairan khusus, perairan Nusantara, dan perairan luas. B. Perairan Nusantara, perairan khusus, dan perairan dangkal. C. Perairan Nusantara, perairan pedalaman, dan perairan teritorial. Atau D. Perairan khusus, perairan teritorial, atau perairan dangkal. Kalian jawab coba. Ya, betul. Yang C. Jadi, wilayah Indonesia dikenal sebagai wilayah yang sangat strategis. Kondisi ini disebabkan oleh posisi geografis kepulauan Indonesia yang menjadi pusat lalu lintas maritim antar benua. Indonesia memiliki hak kedaulatan terhadap wilayah laut. Wilayah ini antara lain perairan Nusantara, perairan pedalaman, serta laut teritorial, yaitu yang sepanjang 12 mil dari garis dasar. Ya, berarti yang C. Selanjutnya kita masuk di soal SBDP. Karya seni yang dibuat dengan menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita disebut A. Komik, B. Gambar, C. Tulisan, atau D. Ilustrasi. Yang mana? Ya, betul, komik.
Jadi, komik ini adalah karya seni yang dibuat dengan menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Yang A. Komik. Komik yang terdiri atas beberapa gambar saja, tetapi dilihat dari sisi isi sudah mengungkapkan gagasan utuh, disebut komik. A. Strip, B. Buku, C. Humor, atau D. Wayang. Kalian jawab ya. Ya, kita keep. Sekarang kita bahas. Komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku. Komik humor, komik yang isinya sesuatu yang lucu. Komik wayang, komik yang berisi cerita wayang. Nah, sedang komik strip, ya komik strip adalah komik yang terdiri dari gambar saja, tetapi dilihat dari segi isi sudah menggunakan gagasan utuh. Jadi jawabannya ya A. Nah, untuk soal semacam ini, kalian harus tahu pengertian dari masing-masing yang ada di pilihan ganda. Apa itu strip, apa itu buku, apa itu humor, apa itu wayang. Kalian harus memahami makna ini, ya. Selanjutnya masih bahas komik. Komik yang dikemas dalam bentuk buku disebut komik titik-titik. A. Strip, B. Buku, C. Humor, D. Silat. Yang mana? Oke, kita keep. Untuk soal semacam ini, kalian harus tahu arti dari strip, buku, humor, dan silat. Dengan memahami arti ini, kalian bisa menjawab soal ini dengan tepat. Oke, sekarang kita bahas ya. Komik strip adalah komik yang terdiri atas beberapa gambar saja, tetapi dilihat dari segi isi sudah mengungkapkan gagasan utuh. Komik humor adalah komik yang isinya menampilkan cerita lucu. Komik silat adalah komik yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Nah, komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku. Jadi jawabannya yang B, buku. Bagaimana? Masih semangat? Harus semangat ya. Tinggal 3 slide lagi nih. Sekarang di nomor berikutnya. Menentukan ide pokok dalam pembuatan komik strip bertujuan untuk A. Memudahkan pembacanya, B. Memperindah penampilan, C. Membuat jalan cerita, atau D. Merangkum cerita. Kalian jawab dulu ya. Ya, betul. Untuk membuat jalan cerita. Jadi dengan kita menemukan apa saja ide pokok yang ingin kita tulis, itu kita sudah mulai membuat jalan cerita dari naskah yang kita tulis. Cerita komik yang menggunakan referensi sejarah sebagai acuan ceritanya adalah komik bertema titik-titik. A. Fiksi ilmiah, B. Fantasi, C. Fabel, atau D. History. Kalian tebak dulu ya. Sudah? Oke. Untuk menjawab soal ini, kalian harus sudah memahami apa itu fiksi ilmiah, apa itu fantasi, apa itu fabel, dan apa itu history. Kita bahas satu persatu. Cerita fiksi ilmiah itu biasanya dibuat berdasarkan acuan teknologi yang telah ada. Kalau fabel, cerita yang identik dengan kisah-kisah satwa yang berperilaku seperti manusia. Kalau cerita khayalan adalah cerita tentang kehidupan sehari-hari berdasarkan imajinasi dan bukan kisah nyata. Kalau history, ya history itu kan bahasa Indonesianya adalah sejarah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dari Bu Fauzia. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian menemukan soal-soal yang sulit, bisa
menulis di komen. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.